الحمد لله الذي أعد الجنة لمن أقام الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عاقب من ترك الصلاة. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرى الصحابة عن كيفية الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى مولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم لقائنا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وأطيعوا الرسول تنجون من عذاب الله. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب في العبد يوم القيامة الصلاة. Jamaah kaum muslimin, beserta salat umat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kita harus mengokohkan pendirian kita bahwasanya seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf bi anna ni'mah min Allah. Harus kita akui secara totalitas bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan pernah dalam hati ini ada nikmat yang diberikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat sekarang ini kita akan pernah andaikan ada sebuah organisasi ilmuwan yang akan menciptakan alat yang sempurna untuk menghitung nikmat Allah, tak bakalan bisa dihitung. Bahkan duluan alat itu akan rusak baru. Tak akan pernah bisa terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang senantiasa setiap hari setiap saat memikirkan umatnya, bahkan sampai detik mau meninggal. Ummati, ummati, ummati. Beliau bersabda, "Tuba liman arani wa amanat." Bahagialah bagi orang yang berjumpa melihat aku lalu beriman kepadaku. Tuba, 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 akan tetapi lebih bahagia liman wa illam yarani wa aman. Gak jumpa sama aku tapi dia beriman kepada. Pertanyaannya, Abu Jahal senantiasa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bahkan dia termasuk dibilang celaka. Pertanyaannya, apakah Abu Jahal tidak akan celaka? Tetap akan celaka, karena yang dilihat Muhammad bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digelari dengan Abu Jahal bukan berarti ia bodoh secara keilmuan. Ia pintar, namun sayangnya ia mengetahui sebuah kebenaran, namun ia mengingkari kebenaran tersebut. Maka dikatakan Abu Jahal. Kira-kira mungkin zaman sekarang ini orang yang tahu kebenaran namun mengingkari kebenaran? Mudah-mudahan tidak ada di kampung kita ini. Ma'asyiral muslimin, sallallahu alaihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah salat penting bagi kita. Lebih-lebih yang berpikir oriented akhirat, yang berpikir masa depan akhirat. Tentunya bagi kita yang beriman akan berpikir melihat masa depan kita, lebih-lebih di akhirat. Karena yang menjadi masalah, nanti Allah akan mengumpulkan manusia, lalu manusia itu ditanya satu-satu, bukannya berkelompok-kelompok. Kayak sekarang mungkin bisa jadi kelompok-kelompok kalau ada ujian. Namun ketika di akhirat kelak, Allah akan tumbuhna furada, sendiri-sendiri. Lalu dipertanyakan apa masalahnya? Dari hadis Rasulullah SAW yang dibacakan, awal ma yuhasab yawmal qiyamah bil amal as-salah. Ketika disidang oleh Allah, pertama kali yang akan ditanyakan adalah perkara sholat. Kalau masalah sholatnya, habislah dia. Ini bukan bagi orang yang meninggalkan sholat. Bagi orang yang meninggalkan sholat pasti ada di neraka. Yang masalah adalah sholatnya kira-kira diterima atau tidak, atau bermasalah atau tidak. Kalau masalahnya sholat, maka selesailah dia.
Jadi ketika itu disaksikan oleh seluruh umat, mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, momen Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita jadikan sebagai momen untuk muhasabah salat. Dan tadi khatib juga belum menyampaikan ada sebuah amalan yang kiranya ini kebetulan akhir daripada bulan Rajab, di mana Habib Salim Abdullah Asy-Syatiri, seorang ulama besar yang jadi Sultanul Aliyah, jadi bapak sumber kitab, dan Al-Khatib mendapatkan dari Dr. Nur Aziz, beliau menyampaikan bahwa kalau nyampe di akhir bulan Rajab dari Jumat, ketika khatib naik di mimbar, dan lebih tepatnya lah nanti ketika berdoa as-sahabah, maka membaca Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Kelebihannya adalah menjadi magnet tersendiri bagi kita. Tentu bukan hanya itu, dengan izinillah, karena kalau menyebut nama Zikrul Anbiya bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengamalkan amalan ini. Sekali lagi, bagi yang membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali dengan izin Allah, maka tidak diberikan kesempitan dalam rezekinya. Ma'asyiral muslimin, satu Jumat rahimakumullah. Lagi-lagi Al-Khatib mengingatkan, lebih-lebih yang sudah mukallaf, yang balik, jangan sampai juga kita orang tua atau orang tua yang baru-baru, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bagi orang yang meninggalkan sholat dan masalah di akhiratnya kelak, tentu kita tidak ingin menyerupai bermasalah di akhirat kelak gara-gara hanya perkara sholat. Kalau sholatnya tidak baik, otomatis sholat tidak baik. Ibarat orang sekarang bagi rapor persyaratannya adalah ada istilahnya mata ujian wajib satu saja di antara mata ujian wajib tidak lulus, walaupun nilai-nilai yang tinggi, maka otomatis tidak akan bisa naik kelas atau lulus ujian. Ya kan itu gambarannya besok di akhirat. Walaupun nilai sedekahnya banyak, nilai hajinya banyak, bermasalah di sholat, masalah bagi dia. Karena idza salat, salat sa'ir amal. Kalau rusak, rusak seluruhnya. Makanya dulu suatu ketika Rasulullah SAW ada satu sahabat yang baru masuk Islam. Nawar-nawar dia. Saya enggak salat, saya enggak sedekah ya Rasulullah. Ya diiyakan sama Rasulullah. Saya enggak ibadah ini Rasulullah, diiyakan. Ketika bilang salat, tidak. La khaira fid din, la salata. Gimana kalau nggak sholat agama itu nggak akan benar agama kalau nggak sholat. Nah, ini artinya sholat jangan pernah kita meninggalkan sholat, termasuk juga menyia-nyiakan sholat. Kalau sudah sekali dua menyia-nyiakan sholat bahaya. Ada sholat apa yang terjadi? It'abu syahwat. Sekali dua tiga terus menerus, bolong-bolong lagi melalaikan, bisa jadi apa? Mengikuti hawa nafsu, lama-lama akan meninggalkan sholat. Alhamdulillah kita. Mudah-mudahan lagi-lagi kita ingatkan kepada Al-Khatib terutama, mari dan kita semua yang sudah balik-balik ini jangan pernah dari hal yang kecil meninggalkan sholat. Melakukan sholat yang masalah, apalagi meninggalkan sholat. Mari kita berikan kesan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama kita perkuat agamanya, kita perkuat sentuhan sholatnya dari keluarga kita masing-masing, baru kita berikan kepada orang lain untuk mengajarkannya. Jangan kita enak hanya mencari rezeki terus, melupakan anak kita. Cukup dengan guru diserah lalu diajarkan, jangan pernah seperti itu. Kita utamakan kita yang lebih kuat dulu, pengetahuan agamanya, amalan agamanya, sebagai teladan untuk anak-anak kita. Nabi Ibrahim ketika nyampe di sebuah gersang membawa anaknya Ismail bersama istrinya, bukannya dipersiapkan harta benda atau bekal yang banyak, namun apa dalam doanya? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Yang pertama adalah amalan salat yang menjadi warisan yang akan diwariskan kepada anaknya. Mudah-mudahan lagi-lagi momen Rajab ini setelah karena banyak kita dengarkan daripada guru kita yang mulia, mudah-mudahan untuk kita semua bekal-bekal itu menjadi modal kita. Memang harus apalagi kalau kita mengambil manfaat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahwa Nabi Rasulullah SAW diberikan cas atau suplemen sebelum berlanjut menuju Isra dan Mi'raj. Ketika beliau berada di rumah misalnya itu rumah Hani, lalu dioperasi, dibersihkan semua kotoran-kotoran, lalu diberikan oleh malaikat tiga hal. Pertama adalah iman. Iman ini penting, pokok dasar. Harus kita cas iman kita ini. Lalu ini dengan ilmu. Ya, barangkali terdekat adalah ilmu sholat kita. Momen Rajab ini kita perbaharui ilmu tentang sholat kita. Lalu hikmah. Ini sebagai modal kita menuju menjalankan hidup selanjutnya. Iman ini penting. Jangan sampai hilang iman kita. Dulu Rasulullah SAW pernah mengumpulkan para keluarga yang amma wa khassa, keluarga yang jauh, keluarga yang dekat, yang dekat dikumpul oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan, salimu anfusakum, selamatkan diri kalian. Apa bisa menjadi selamat? Hanya iman. Tadi Khatib menyinggung tentang Abu Jahal celaka, namun dalam hidupnya memiliki anak yang namanya Ikrimah beriman, padahal menjadi ahli tafsir. Maka anaknya tidak celaka, menjadi selamatlah. Ma'asyil muslimin, beserta saudara Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, marilah kita jaga salat. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Dan jangan hanya salat, namun kita diiringi dengan ilmu-ilmu salat. Karena Umar bin Khattab mengatakan, katsirun minan nas, banyak manusia yang salat, sayangnya la yuqimuna shalah, tidak mendirikan salat. Artinya apa? Salat dia salat, nggak tahu cara wudu, salat kan batal, percuma. Makanya perlu yuqimus shalah, kita sempurnakan dengan ilmu salat. Apa yang membatalkan salat, apa makruhat salat, apa sunnah salat, semuanya kita dalami dan pelajari. Itu termasuk orang yuqimus salat. Selanjutnya kita usahakan lebih. Kita mungkin yang sudah tua-tua, mungkin dulu rekam jejak kita banyak maksiatnya. Kita usahakan sholat kita secara berjamaah, karena ada banyak lipat-lipat gandanya. Paling tidak dengan cara begitulah kita cari untuk mengantisipasi kekurangan kita. Apalagi dalam kitab Tamqih Qaul, kesan kita bisa ambil daripada pendapat komentar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la yanbaghi lil imam wal ma'mum ay yakhruja min al-masjid ila du'a. Enggak cocok, enggak pantas ada imam, ada makmum di masjid keluar tiba-tiba tanpa berdoa. Yang kita bisa ambil kesan dari Mas Khatib adalah seorang yang menjadi sultanul awliya, contoh dalam kesalehan, senantiasa sholat secara berjamaah. Ma'asyil muslimin, Assalamualaikum rahimahullah. Inilah khutbah singkat yang Khatib bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Khatib kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi ahli salat, yang muqimina salat, yang melaksanakan salat secara ilmunya, zahiran wa batinan. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami ada seluruh yang ada di kampung kami menjadi ahli salat. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. أقول قولي هذا وأستغفر الله، استغفروه إنه كان غفارا.